Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semua saudara-saudaraku, sebangsa dan setanah air? Semoga kita semua diberi kesehatan, keselamatan, dan dilimpahkan segala anugerah kebahagiaan, dunia akhirat. Amin amin ya robbal ngalamin. Bersama Ahmad Channel Indo masih melanjutkan kisah Abu Nawas. Tanpa berlama-lama lagi, mari kita masuk ke alur ceritanya. Abu Nawas ajari keledai membaca buku. Al-Kisah. Pada suatu hari, seorang menteri tiba-tiba punya niat jelek kepada Abu Nawas. Menteri tersebut iri pada perhatian raja yang dia anggap berlebihan pada Abu Nawas. Tak ada angin dan tak ada hujan, menteri tersebut tiba-tiba memberikan seekor keledai pada Abu Nawas. Ajari keledai itu membaca. Dalam 2 minggu, datanglah kembali kemari, kita lihat akhirnya, ujar sang menteri pada Abu Nawas. Tanpa mikir panjang dan melontarkan pertanyaan, Abu Nawas menerima keledai pemberian menteri. Padahal dalam hatinya, Abu Nawas merasa cemas, apakah dia bisa menuruti kemauan sang menteri atau tidak. Ia juga penasaran dengan maksud dan tujuan si menteri yang tiba-tiba memberikannya keledai. Apakah ini satu di antara tipu dayanya buat menghancurkan nama baikku? Tanya Abu Nawas dalam hati. Meski merasa cemas, Abu Nawas tetap berusaha tenang. 2 minggu kemudian, Abu Nawas kembali ke istana dan bertemu dengan menteri. Tanpa banyak bicara, sang menteri kemudian mengajak Abu Nawas menghadap Baginda Raja Harun al-Rasyid. "Baginda, saya akan perlihatkan siapa sesungguhnya diriku ini," kata menteri tersebut. "Hai menteri, ada apa dengan dirimu?" tanya Raja Harun al-Rasyid dengan suara tinggi. "Tenang Baginda, hari ini Baginda akan tahu kecerdasan akalku sesungguhnya, mengungguli kecerdasan Abu Nawas," ucap menteri itu dengan angkuh. Mendengar pernyataan menteri tersebut, Abu Nawas merasa heran dan penasaran dengan maksud omongan sang menteri. Apa yang akan dibuat oleh menteri ini? Gumam Abu Nawas dalam hati. "Baiklah, bila satu di antara kalian menang, maka ia memiliki hak memperoleh 1 kantung dinar ini, namun untuk yang kalah akan dihukum 3 bulan di penjara," tutur Raja Harun. Tak bisa mengelak, Abu Nawas terpaksa menyanggupi permainan yang ia anggap aneh ini. Belum selesai ia menerka-nerka maksud permainan ini, tiba-tiba menteri itu menunjuk pada 1 buku besar. "Coba tunjukkan bila keledai itu dapat membaca, tidakkah engkau cerdas dalam semua hal?" pinta menteri pada Abu Nawas. Tanpa berpikir lama, Abu Nawas lalu menggiring keledainya ke buku itu. Sampul dibuka, perintah Abu Nawas kepada keledai itu, kemudian si keledai itu memandang buku itu. Selang beberapa saat, keledai mulai membalik halaman demi halaman dengan lidahnya. Keledai itu terus membalik lembar demi lembar, hingga halaman paling terakhir dari buku itu. Setelah tak ada lagi lembaran yang harus dibuka, keledai tersebut memandang Abu Nawas. "Demikianlah, keledaiku dapat membaca buku," kata Abu Nawas. Mendengar kata-kata Abu Nawas, sang menteri kembali angkat bicara. "Bagaimana caramu mengajari dia membaca?" tanya sang menteri mulai merasa panik. "Sesampainya di rumah, saya siapkan lembaran-lembaran besar serupa lembaran buku, serta saya sisipkan biji-biji gandum di dalamnya," jawab Abu Nawas. Keledai itu harus belajar membalik halaman agar bisa memakan biji-biji gandum itu, hingga ia terlatih benar untuk bisa membalik halaman buku, lanjut Abu Nawas. "Namun bukankah dia tak tahu apa yang dibacanya?" bantah sang menteri. "Memang demikian cara keledai membaca, dia cuma membalik-balik halaman tanpa tahu isinya," jawab Abu Nawas enteng. "Bila kita membuka-buka buku tanpa tahu isinya, kita disebut setolol keledai bukan?" kata Abu Nawas lagi. Jawaban cerdik Abu Nawas tersebut mendapat anggukan setuju dari Baginda Raja al-Rasyid. Raja tahu, sepintar-pintarnya hewan, tak ada yang bisa sesempurna seperti manusia. Hanya manusia bodoh saja yang tidak mau memakai akalnya buat berpikir. Mendengar penjelasan Abu Nawas, sang menteri tersebut merasa kesal. Sang raja akhirnya memberikan hadiah berupa sekantung uang dinar kepada Abu Nawas, sedangkan sang menteri masuk penjara sesuai perjanjian yang sudah disepakati. Kisah selanjutnya, Abu Nawas bikin utusan Baginda Raja tak bisa buang air besar. Al-Kisah. Sudah beberapa hari ini, sosok Abu Nawas tidak hadir di istana. Hal tersebut kemudian membuat Baginda Raja Harun al-Rasyid sangat gundah. Baginda Raja ingin sosok Abu Nawas hadir untuk menghibur hati sang raja.
Bukan tanpa usaha, Baginda Raja sudah beberapa kali memanggil Abu Nawas lewat para utusannya, namun Abu Nawas belum juga menampakkan diri. Setelah lama berpikir mencari cara agar Abu Nawas mau datang ke istana, Baginda Raja akhirnya menemukan ide yang bisa membuat Abu Nawas bisa hadir di istana. Raja kemudian memanggil 3 orang prajurit, dan menyuruh mereka pergi ke rumah Abu Nawas agar buang air besar di tempat tidurnya. "Pengawal, pergilah ke rumah Abu Nawas, dan kalian buanglah air besar di tempat tidurnya, dan kalau kalian berhasil, maka masing-masing akan aku berikan uang 1000 dinar," ujar Baginda Raja. Tanpa pikir panjang, ketiga utusan Baginda Raja tersebut langsung menerima perintah sang Baginda Raja. "Baiklah Paduka yang mulia," jawab ketiga prajurit tersebut secara bersamaan. Mereka pun langsung berangkat menuju rumah Abu Nawas sesuai perintah Baginda Raja. Sementara itu, seseorang duduk di sebelah Baginda Raja, ada sang menteri kerajaan yang mendengar obrolan sang rajanya itu, dan dengan ketiga prajurit tersebut yang diberi perintah, sang menteri yang mendengar raja memberikan tugas kepada ketiga prajurit tersebut pun memberanikan diri untuk bertanya kepada sang raja. Ia merasa aneh dengan tugas yang diberikan Baginda Raja. "Maaf Paduka, bukankah tugas yang diberikan itu tampak aneh dan menghina?" tanya sang menteri dengan penuh keheranan. "Memang benar," jawab sang raja, "tapi itulah siasatku, agar Abu Nawas segera hadir ke istana," jawab Baginda Raja Harun al-Rasyid. "Apakah gerangan rencana Baginda?" tanya sang menteri lagi karena belum paham dengan maksud sang Baginda Raja. "Nanti kamu akan segera mengetahuinya, dan sekarang kamu ikutilah ketiga anak buahmu itu dan intailah mereka dan sampaikan kepada Abu Nawas, bila dia berhasil mengagalkan tugas pengawalnya, maka Abu Nawas akan aku beri uang 3000 dinar, dan sekaligus ia boleh memukul utusanku itu," kata Baginda Raja pada sang menteri. Singkat cerita, prajurit itu tiba di rumah Abu Nawas. Dengan perasaan yang masih bingung, sang menteri pun segera melaksanakan perintah raja. Dia segera berkemas-kemas dan menuju ke rumah Abu Nawas. Para prajurit Baginda Raja Harun yang sudah berangkat lebih dulu dari kerajaan pun akhirnya tiba di rumah Abu Nawas. Tanpa basa-basi, ketiganya langsung mengetuk pintu rumah Abu Nawas. Tak lama setelah itu, Abu Nawas pun membukakan pintu dan bertemu ketiga utusan Baginda Raja tersebut. "Kami diutus oleh Baginda Raja untuk buang air besar di tempat tidurmu. Karena ini perintah Raja, kamu tidak boleh menolak," kata salah satu prajurit tersebut. "Saya sama sekali tidak keberatan, silahkan saja kalau kalian mampu melaksanakan perintah Raja," jawab Abu Nawas dengan santai. "Betulkah?" tanya prajurit Raja untuk memastikan kepada Abu Nawas. "Iya silahkan saja," sahut Abu Nawas. Abu Nawas mengawasi para prajurit itu beranjak ke tempat tidurnya, dengan perasaan geram yang sudah ia tahan. Buang air besar di tempat tidurku. Betul-betul kelewatan," gumam Abu Nawas dalam hati. Tak mau ranjang tidurnya dikotori, Abu Nawas memutar otaknya untuk mencari cara, agar para utusan Baginda Raja tersebut mengurungkan niatnya. Setelah berpikir beberapa saat, Abu Nawas akhirnya menemukan cara untuk menggagalkan tugas para utusan tersebut. Pada saat para utusan itu hendak bersiap-siap buang air besar, mendadak Abu Nawas berkata di balik jendela kamar, "Hai para utusan sang raja, ada yang lupa saya sampaikan kepada kalian," kata Abu Nawas. "Apa itu?" tanya salah satu prajurit kerajaan. "Saya ingatkan supaya kalian jangan melebihi perintah Baginda Raja. Jika kalian melanggar, saya akan pukul kalian dengan sebuah pentungan besar, dan setelah itu saya akan laporkan kepada Baginda Raja, bahwa kalian melanggar perintahnya," jelas Abu Nawas. Dengan cekatan, Abu Nawas segera mengambil sebatang kayu besar yang ada di dapur rumahnya. Abu Nawas kemudian berlari kembali ke kamarnya dengan membawa pentungan kayu besar, yang ia ambil di dapur rumahnya. "Hai, apa maksudmu tadi Abu Nawas?" tanya salah satu prajurit itu yang mulai panik. "Ingat, perintah Raja hanya buang air besar saja dan tidak boleh lebih dari itu," jawab Abu Nawas. "Iya, benar," jawab prajurit itu. "Aku ulangi lagi, hanya buang air besar saja, tidak boleh lebih. Ingat, tidak boleh kencing, tidak boleh buka celana, tidak boleh cebok, hanya buang air besar saja," tegas Abu Nawas dengan tersenyum. "Mana mungkin, itu tidak mungkin, kami juga harus buka celana dan kencing," jawab salah satu prajurit dengan cemas.
Aku akan pukul kalian sekeras-kerasnya jika kalian melanggar perintah raja, sahut Abu Nawas, dengan mengayun-ayunkan pentungan di tangannya. Ketiga prajurit Baginda Raja tersebut hanya bisa saling pandang kebingungan dengan ucapan Abu Nawas. Di tengah kebingungan tersebut, tiba-tiba ada suara yang memanggil Abu Nawas. Rupanya suara tersebut datang dari sang menteri, yang memang diutus Baginda Raja Harun untuk mengawasi ketiga utusannya. Melihat keberadaan sang menteri, Abu Nawas dan ketiga utusan raja segera berkumpul untuk menemui suara tersebut. Aku sudah mendengar perdebatan kalian. Baginda Raja memang memerintahkan para prajurit untuk berak di tempat tidurmu. Jika ada 3 orang ini sanggup, mereka masing-masing akan mendapatkan 1000 dinar. Jika mereka gagal, maka mereka boleh engkau pukul sesuka hatimu, kata sang menteri itu. Oh, begitu. Lalu hadiah dari Baginda untukku berapa tuanku? Tanya Abu Nawas. Sekarang juga engkau boleh menghadap Baginda Raja untuk menerima 3000 dinar, jawab sang menteri. Mendengar jawaban sang menteri tersebut, Abu Nawas dibuat kaget serta gembira. Sebelum menghadap Baginda Raja, Abu Nawas kembali mengambil pentungannya, lalu mengejar ketiga prajurit itu yang hampir buang air besar di ranjangnya. Ketiga prajurit tersebut lari terbirit-birit, sang menteri dan Abu Nawas dibuat tertawa terpingkal-pingkal dengan tingkah ketiga utusan raja. Abu Nawas, Baginda Raja sangat yakin, jika engkau dapat mengatasi masalah ini. Baginda memang menginginkan kehadiranmu di istana untuk menghibur hatinya, yang saat ini sedang gundah gulana, jelas sang menteri pada Abu Nawas. Abu Nawas menyetujui permintaan sang menteri, dan mereka segera berangkat menuju istana untuk memenuhi undangan Baginda Raja, dan mengambil hadiah 3000 dinar.